Setelah runtuhnya kekhilafahan ISIS dan kematian al-Baghdadi pada tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan besar. Ratusan warganya yang pernah bergabung atau mendukung ISIS, baik sebagai deportan maupun returnee, harus kembali pulang ke tanah air. Pemerintah berada di persimpangan yang rumit. Di satu sisi ada ketakutan dan penolakan publik, namun di sisi lain, mereka tetaplah warga negara yang memiliki hak untuk hidup dan dipulihkan. Salah satu titik kepulangan itu adalah sebuah desa pesisir di Lamongan, Desa Kandang Semangkon. Sebelum langkah apapun diambil secara terbuka, proses panjang dilakukan dalam senyap. Kandang Semangkon dipilih bukan tanpa alasan. Melihat jumlah mantan pendukung ISIS relatif sedikit sehingga memungkinkan penanganan yang lebih terukur. Hadirnya dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah yang kuat meski masih berjalan sendiri-sendiri, menyimpan potensi besar untuk dirajut bersama. Dan yang terpenting, radikalisme belum menyebar luas. Di titik inilah kesadaran itu muncul. Justru karena masih dini, intervensi harus segera dilakukan. Ketika pendekatan formal dan maskulin yang bertumpu pada hukum dan keamanan terasa kaku dan menakutkan, kepemimpinan perempuan lewat Yeni Lutfiana bersama rekan-rekannya dari Fatayat NU Jawa Timur dan aktivis perempuan lokal hadir lewat jalan yang tak biasa. Pendekatan yang berangkat dari relasi, empati, dan kepercayaan menembus ruang-ruang domestik yang tak tersentuh aparat serta membuka percakapan dari hati ke hati. Pendekatan nonformal menemani ngobrol, membantu mencarikan sekolah untuk anak, hingga membeli kerupuk buatan istri mantan pendukung ISIS. Diplomasi sederhana namun perlahan meruntuhkan tembok kecurigaan. Tantangan lain datang dari pemimpin desa. Kepala Desa Kandang Semangkon awalnya ragu, jangan membangunkan macan yang sedang tidur. Namun, strategi perempuan kembali memainkan peran penting. Yeni bersama tim PW Fatayat NU Jawa Timur tidak menyerah. Mereka sowan berkali-kali, bukan ke kantor desa, melainkan dari rumah ke rumah. Mereka juga mendekati istri kepala desa, menyadari betul bahwa di tingkat desa, peran istri seringkali mempengaruhi keputusan suami. Dengan penuh kesabaran, data pemetaan kerentanan desa disampaikan. Perlahan, hati kepala desa pun luluh. Ia menyadari bahwa membiarkan masalah terpendam bukanlah solusi. Setelah izin didapat, langkah selanjutnya mempersiapkan masyarakat. Dibentuklah tim tangguh, terdiri dari berbagai elemen desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok pemuda. Tim tangguh menjadi ruang perjumpaan kelompok-kelompok yang selama ini hidup berdampingan, namun jarang duduk bersama. Melalui Reflective Structured Dialogue atau RSD, dialog yang mengedepankan empati, mendengarkan, dan berbicara dari hati untuk memahami kelompok berbeda. Tidak ada debat, tidak ada saling menyalahkan. Pertanyaan afektif disampaikan, think, write, speak, jadi prinsip peserta menjawab. Berpikir dengan jernih agar tidak berlarut dalam emosi, menuliskan jawaban di kertas agar tidak salah kata, berbicara dibatasi waktu agar memberi kesempatan pada lainnya. Setiap orang memiliki waktu yang sama, bergiliran menyampaikan perasaan dan pandangan yang tulus dari dasar hati terdalam. Tujuannya bukan mengambil keputusan cepat, melainkan saling mendengar pengalaman otentik. Pasca dialog, prasangka mulai terurai. Orang mulai melihat bahwa di balik label radikal atau ekstremis, mereka manusia biasa yang pernah hilaf melakukan kesalahan. Puncak dari seluruh proses dialog adalah konferensi restoratif. Momen paling menegangkan, mempertemukan masyarakat, pemerintah desa, dan mantan pendukung ISIS dalam satu ruangan untuk membangun kesepakatan damai. Semua orang datang dan duduk bersama warga. Terjadi momen yang mengubah segalanya. Mantan pendukung ISIS itu menyatakan penyesalan dan keinginannya untuk kembali diterima. Masyarakat mendengar langsung dan membuka pintu penerimaan. Dari pertemuan itu lahir kesepakatan. Saling menjaga, saling melibatkan, dan membuka ruang bagi mantan pendukung ISIS untuk berkontribusi positif, khususnya dalam upaya pencegahan radikalisme di masyarakat.
Kisah Kandang Semangkon memberikan pesan bahwa reintegrasi sosial bukanlah proses mekanik atau administratif semata. Yeni Lutfiana dan aktor perempuan lokal membuktikan bahwa pendekatan maskulin yang menilai ideologimu salah seringkali ditolak. Sebaliknya, pendekatan khas perempuan yang mengedepankan empati, gimana istrimu, gimana anakmu, justru mampu menyentuh hati. Kepemimpinan perempuan di akar rumput yang mampu merangkul berbagai elemen masyarakat dengan ketulusan dan ketekunan telah mengubah ketakutan menjadi sebuah penerimaan, merangkul mantan pendukung ISIS kembali pulang dan menjadi warga negara yang mencintai tanah kelahirannya.